Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi hitung campuran bilangan cacah pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Materi kita saat ini ialah menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah dan operasi hitung campuran pecahan. Selamat menyaksikan ya videonya. Yang pertama, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang mana di sini kita menyelesaikan soal dalam bentuk cerita. Langkah-langkah yang harus Ananda perhatikan dalam menyelesaikan soal cerita, yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Kemudian, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Dan yang ketiga, hitung kalimat matematika yang telah dibuat. Perhatikan contohnya ya. Ibu Ani mempunyai 30 kotak donat. Setiap kotak berisi 12 donat. Donat-donat tersebut akan dibagikan kepada 90 anak. Setiap anak menerima donat sama banyak. Banyak donat yang diterima oleh setiap anak adalah, perhatikan penyelesaiannya berikut. Kalimat matematika yang dapat kita peroleh dari soal cerita di atas adalah 30 dikali 12 dibagi 90. Operasi hitung ini terdapat operasi perkalian dan pembagian. Maka operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. 30 dikali 12 sama dengan 360. 360 dibagi 90 sama dengan 4. Jadi setiap anak mendapatkan 4 donat. Jawabannya adalah B, 4 donat. Materi selanjutnya yaitu operasi hitung campuran pecahan. Sebelum memasuki contoh, terlebih dahulu kita harus tahu cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Di kelas 4 dan 5, Ananda sudah mempelajari pecahan biasa. Nah, ternyata ada pecahan lainnya loh, seperti pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Berikut cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. Dan yang keenam, mengubah persen menjadi desimal. Kita masuki yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perhatikan banyak angka 0 pada penyebut. Jika pembilangnya merupakan satuan dan penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma. Jika pembilangnya puluhan dan penyebutnya ratusan, maka ada dua angka di belakang koma. Dan jika pembilangnya ratusan, penyebutnya 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Jika penyebutnya belum menjadi 10, 100, atau seterusnya, maka kita kalikan terlebih dahulu. Namun, antara pembilang dan penyebut yang dikalikan angkanya harus sama. Seperti pada contoh sama-sama dikalikan 25. Sehingga hasil dari penyebutnya 10, 100, atau 1000. Jika sudah diubah, maka hasil penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan banyak angka di belakang koma. Yang pertama ada satu angka, maka penyebutnya kita jadikan per 10. Untuk contoh yang kedua, ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. Dan dibagi dengan angka yang sama, maka dapatlah hasilnya. Dan contoh yang ketiga, ada 3 angka di belakang koma, maka dijadikan per 1000.
Kemudian antara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen, begitu pula yang keempat sebaliknya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa persen merupakan singkatan dari per 100, maka ubah pecahan biasa dengan penyebut 100 terlebih dahulu. Untuk contoh yang pertama, karena penyebut awalnya 10, maka dikalikan 10 menjadi 100. Contoh yang kedua, karena penyebutnya sudah 100, maka langsung diubah menjadi 35%. Selanjutnya, yang kelima, mengubah persen menjadi desimal. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. 2% sama dengan 2/100. Dikarenakan ada dua angka 0, maka ada dua angka juga di belakang koma. Dan begitu juga dengan contoh yang selanjutnya. Dan yang terakhir, mengubah desimal menjadi persen. Pertama yang kita lakukan, mengubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100 terlebih dahulu. Contoh yang pertama, 0,2 sama dengan 2/10. Karena kita ingin menjadikannya persen, jadi 2 dikali 10 dan 10 dikali 10. Maka dapatlah hasilnya 20/100 sama dengan 20%. Begitu pula contoh yang selanjutnya. Baiklah Ananda, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk diulang-ulang lagi di rumah. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.